semangat persatuan yang keindonesiaan, tapi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan berdasarkan kesetanan dan kebatilan. Nah, ini yang terjadi kan itu. Nah, di sini kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan partai. Bukan berdasarkan keuangan yang maha kuasa, korupsi yang tiada. Sekarang terjadilah ini Pak Paul. Jadi sekarang berdasarkan keuangan, siapapun anggota DPR, kalau tak kaya tidak akan jadi. Yang jadi pemimpin sekarang, semua kursi bisa dibeli. Hancurlah negara ini. Nah, ini Pancasila. Jadi ini saya kemas, ya, bahwa Pancasila itu the way of life, cara kita hidup berbangsa dan bernegara, yang namanya strategi. Berbeda dengan strateginya Singapura, berbeda dengan strateginya Malaysia. Ya, oke. Lanjut, ini paradigma keberapa tadi nih? Ke-6 atau ke-7? Ke-8 sekarang. Nah, sekarang ke-8. Ya, Pancasila, semua tadi, strategi tadi, tanpa wawasan kebangsaan tidak punya. Wawasan kebangsaan ini nasional ejektif, yang disebut wawasan nasional, dulu disebut wawasan Nusantara. Sekarang lebih terkenal dengan wawasan kebangsaan atau wawasan nasional, karena definisi Nusantara itu dari mana ke mana nggak jelas. Karena dulu Filipina juga masuk Nusantara, Singapura juga masuk Nusantara. Makanya sekarang kita harus mengatakannya sebagai wawasan nasional, wawasan kebangsaan. Dulu saya waktu Taruna menerimanya doktrin Nusantara. Nah ini, jadi kalau kita nggak satu kesatuan, percuma kita ngomong Pancasila, apa segala macam, nggak ada. Wadah ruang hidup kita ya di Indonesia ini. Dan seterusnya. Jadi harus ada wawasan kebangsaan. Tapi ini harus diterjemahkan konsep operasionalnya seperti apa, konsep strateginya seperti apa. Kalau tadi konsep apa namanya, konsep strategi nasionalnya Pancasila kita kemas, tetapi bagaimana menjabarkan operasionalnya, itulah setelah ini yang namanya ketahanan nasional. Tolong buka paradigma ke berapa ini? Ke-9. Ini udah 4 jam belum nih Pak Paul? Belum, kurang 1 jam lagi. Nah, tapi katanya teman-teman tadi minta 7 jam lagi. Oke, wawasan nasional ya itu rasa tekad persatuan dan kesatuan nasional. Jadi kalau wawasan nasional kita itu bilang dari Aceh sampai Papua, dari Nianga sampai Pulau Rote, ya nggak ada lagi yang ngomong separatis. Nah, jadi pusat kekuatan itu di sini kebutuhan mutlak. Persatuan dan kesatuan nasional ini merupakan kebutuhan mutlak. Kalau sudah mutlak, jangan ditawar-tawar lagi. Kondisi sine qua non kata bahasa Yunani-nya kan begitu. The Indonesia Strategic Center of Gravity. Pusat kekuatannya Amerika adalah di demokrasi. Pusat kekuatan kita tidak di demokrasi. Jangan salah. Jangan salah. Pusat kekuatan Rusia, pusat kekuatan Cina bukan di demokrasi. Bukan. Pusat kekuatan Cina apa? Semangat satu Cina itu. Nah, ini tersirat di dalam apa? Wawasan nasional. Namanya kebangsaan. Ini disebut nasional objektif. Ini sebagai landasan untuk mewujudkan visi nasional. Apa ini kita tidak bisa mewujudkan yang namanya Indonesia merdeka. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur tidak bisa. Karena kalau tidak ada kekuatan nggak bisa. Nah sekarang kan orang setelah otonomi daerah sudah berkembang masing-masing. Harusnya otonomi daerah bagaimana semua gubernur paham ini, bupati paham ini. Enggak, mereka sudah mementingkan kelompoknya kok. Kalau dari partai PDIP, wah bagaimana PDIP yang makmur? Kalau dari partai ini, sudah sesuai dengan partai-partainya sendiri. Kepentingan partainya, bukan kepentingan nasional. Hanya di depan aja ngomongnya kepentingan nasional. Inilah mewujudkan national vision. Ini nasional objektif. Tanpa ada wawasan kebangsaan, tidak ada nasional objektif.
selesailah bangsa ini. Lanjut, paradigma berikutnya. Paradigma berikutnya. Nah, apa pesannya Pak Harto? Oke lah, oke kita lanjut aja lah ya. Tadi itu yang disampaikan Pak Harto. Nah, sekarang wawasan nasional, strategi nasional, cita-cita nasional, tujuan nasional, tugas nasional tidak akan bisa tanpa ada ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional. Ya, keuletan, ketangguhan serta kemampuan. Nah, di sini contoh ya. Ini yang saya bikin merah itu esensi ketahanan nasional. Bagaimana bangsa ini ulet, tangguh serta memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Garis bawah itu kekuatan nasional. Di segala aspek kehidupan, berbangsa, bernegara. Untuk menghadapi apa? Tantangan, ancaman, hambatan. Jadi mohon maaf, ya, saya banyak yang tidak paham apa itu ketahanan nasional. Hanya definisinya aja dia tahu. Ini baru sebagai landasan konsepsional. Jadi bagaimana kita membangun kekuatan nasional? Nah, saya mau beritahu di sini, kekuatan nasional itu kekuatan ideologi nasional, kekuatan politik nasional, kekuatan ekonomi nasional, kekuatan sosial budaya nasional, ya, kekuatan pertahanan nasional, kekuatan keamanan. Nah, kalau nggak ada konsepnya, ini landasannya, tapi sudah dituangkan nggak dalam strategi? Nggak tahu saya, karena saya tidak di dalam pemerintahan. Lanjut. Nah, kolektor sebut. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini kalau tadi sebagai landasan konsepsional, ini sebagai apa? Sebagai tadi ada konsep strateginya, Pak, sebelumnya. Ketahanan nasional sebagai konsepsional. Ini ya. Ya kan? Ya ini udah. ya. Ini. Nah, oke, itu tadi bukan. Ini kan tadi landasan konsepsional. Berikutnya. Nah, ketahanan nasional itu sebagai landasan konsepsional juga sebagai apa? Strategi nasional. Jangan masuk kepentingan nasional dulu. Jangan. Sebelumnya, ini. Pak. Nah, ini. Yang ini, ketahanan nasional. Ketahanan nasional sebagai suatu strategi operasional. Karena kekuatan tadi sudah dibangun untuk apa? Untuk digelar. Kan inilah diperlukan untuk mendukung apa? Sebagai adanya berbagai ancaman, makanya perlu ada strategi operasional. Bagaimana terwujudnya kekuatan nasional untuk mewujudkan apa? Cita-cita nasional, tujuan nasional tadi. Nah, kekuatan nasional perlu dikembangkan antara lain itu tadi. Kekuatan diplomasi, intelijen, informasi, pertahanan. Kita informasi aja jebol. Ya, intelijen kita jebol. Kalau nggak jebol, nggak mungkin kita virus ini masuk ke Indonesia. Intelijen kan kita bukan hanya di Indonesia, di kedutaan-kedutaan itu ada intelijen. Makanya diplomasi dulu. Ya kan? Sekarang inilah coba. Ini muncul lagi paradigma baru. Ketika Israel bersahabat sekarang dengan Emirat Arab. Bersahabatnya sudah Dubai, Sudan, apa segala macam. Mereka sudah membina hubungan diplomasi. Indonesia jadi masalah. Apakah Indonesia menjalin hubungan diplomasi? Sampai sekarang kan kita nggak ada paspor. Kalau tidak ada kedutaan kita di Israel, ya kan? Tapi di Palestina ada. Nah sekarang ini jadi masalah lagi baru, muncul lagi paradigma baru, ya kan? Emirat Arab sekarang sudah membuka penerbangan dengan Israel sama Dubai, ya. Nah yang begini-begini, informasi pertahanan keamanan udahlah repot saya ngomongnya karena kita tidak pernah membangun ini. Ya, tata ruang pertahanan kita aja sampai hari ini belum, kalau menurut saya masih sekedar nama. Tata ruang pertahanan, tata ruang keamanan, tata ruang intelijen kita jebol semua kok. Lihat apa yang terjadi di Papua. Intelijen asing sudah ada di sana semua. Ya kita lihat aja fakta kok. Ya, oke lanjut Pak Paul.
Siap. Jadi ketahanan nasional, nah ini paradigma ke-10. Kepentingan nasional yang statis maupun kepentingan nasional yang dinamis. Jadi kepentingan ini ada dua. Kepentingan nasional yang statis adalah kepentingan yang tidak berubah sepanjang masa sejak proklamasi 17 Agustus 45 sampai saat ini dan ke depannya. Apa itu? Nanti kita lihat. Nah, kepentingan nasional yang dinamis dapat berubah. Ya, kepentingan